Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas materi bebas linear pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, definisi jika S itu himpunan dari vektor V1, V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1, V1 tambah K2, V2 sampai dengan KR, VR itu sama dengan 0. Jika ini, persamaannya ini mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat persamaan vektornya seperti ini, kalau kita uraikan, kalau kita kerjakan, maka akan membentuk SPL homogen ya adik-adik. Ini kalau hasil konstantanya itu 0. Nah, kalau membentuk SPL homogen, berarti kan kita tahu bahwa SPL homogen itu konsisten. Dia pasti memiliki minimal satu solusi, satu pemecahan, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0. Ini bisa paham adik-adik, bisa ingat kembali materi SPL homogen. Ya, ini karena nanti persamaan vektor ini pasti akan membentuk suatu SPL ya. Nah, jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S kita namakan himpunan bebas linear atau linearly independent. Jadi ingat ya, kalau satu-satunya solusi, jika SPL ini, jika persamaan vektor ini, kalau kita bawa ke SPL homogen, kita uraikan dan ternyata kita peroleh solusinya ini, solusinya itu K1 hanya ini, K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan KR sama dengan 0, atau yang kita tahu itu kalau di SPL homogen itu adalah solusi trivial, maka kita namakan S ini sebagai himpunan bebas linear. Tapi jika ada pemecahan lain, berarti ada solusi tak trivial, maka S kita namakan himpunan tak bebas linear atau linearly dependent. Oke, contoh 1, himpunan vektor-vektor S, ini V1, V2, V3, di mana V1 2, negatif 1, 0, 3, V2-nya itu 1, 2, 5, negatif 1, V3-nya itu 7, negatif 1, 5, 8 adalah himpunan yang tak bebas linear. Ini langsung diberi opsi bahwa, diberi jawaban bahwa himpunan yang tak bebas linear. Karena apa? Karena ini ada persamaan 3V1 tambah 3V2 kurang V3 sama dengan 0. Maksudnya apa? Nah, berarti ini K1-nya 3, K2-nya 1, K3-nya negatif 1. Jadi ini berarti sudah punya solusi lain selain K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3-nya sama dengan 0. Kalau seandainya ini bebas linear, berarti di sini tidak ada solusi lain selain 0 kali V1 tambah 0 kali V2 tambah 0 kali V3 sama dengan vektor 0. Tapi ternyata ada, kita cukup tunjukkan satu saja, satu solusi lain selain solusi trivial, bahwa ada solusi tak trivial itu. Nah, ini yang di sini 3V1 tambah dan bisa membentuk ini. Berarti ini kita katakan bahwa S itu tidak bebas linear atau tak bebas linear. Bisa paham adik-adik? Jadi ingat, dia bebas linear kalau ini K1 kita jamin bahwa K1, K2 dan K3 itu 0. Tidak boleh ada solusi lain. Nah, kalau ada solusi lain cukup kita tunjukkan satu saja, maka akan dia langsung tak bebas linear. Ini silakan adik-adik coba ya, 3 kali ini tambah ini. Oke. Lalu contoh berikut, contoh 2. Tinjaulah vektor-vektor I 1,0,0, J sama dengan 0,1,0 dan K 0,0,1 di dalam R3. Nah, persamaan vektor K1I tambah K2J tambah K3K itu sama dengan vektor 0. Ini saya tulis 0 bold, itu artinya ini vektor 0. Ini kita buat seperti ini. Nah, kita cek bagaimana dengan solusi atau pemecahannya ya. Jika persamaan vektor ini dinyatakan dalam komponen-komponennya, maka akan menjadi, berarti ini I-nya, kita bawa ke komponennya, ini J juga dan K juga. Vektor 0 itu 0,0,0. Oke, lalu kita atau secara ekivalen, maka, nah ini kalau lihat ya, ini kalau kita kalikan berarti K1,0,0
tambah K2, tambah 0,K2,0 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan lagi lebih lanjut setiap komponennya, berarti kan ini K1 tambah 0, makanya dapat K1. Yang ini 0 tambah K2 tambah 0, makanya dapat K2 dan K3 pun begitu ya. Nah, itu kita peroleh K1, K2, K3 itu sama dengan 0,0,0. Nah, ini jadi K1-nya itu 0, K2 0, K3 0. Berarti kalau kita dapatkan bahwa solusinya adalah hanya solusi yang ini 0,0, K1 0, K2 0, dan K3 0, maka kita katakan himpunan S, I, J, K atau ini I, J, K ini kita katakan bebas linear. Bisa paham adik-adik tentang bebas linear itu apa? Oke, kita lanjut lagi ke yang contoh ketiga. Tentukan apakah vektor-vektor V1 sama dengan 1,2, negatif 2,3, V2 sama dengan 5,6, negatif 1, dan V3 itu 3,2,1 membentuk sebuah himpunan yang tak bebas linear atau himpunan yang bebas linear. Ini kita mau cek. Nah, bawa dulu ke persamaannya, K1, V1 ini sebenarnya kombinasi linearnya. Kita coba persamaan vektornya, tapi hasilnya itu adalah vektor 0. Nah, kita lihat, jika persamaan ini dinyatakan dalam komponen-komponennya, maka akan menjadi seperti ini. Oke, secara ekivalen, berarti ini kan kita tinggal, kalau kita kalikan, ini lalu kita jumlah, setiap komponennya dijumlahkan. Berarti ini kan K1 tambah 5K2 tambah 3K3 itu sama dengan 0 kan. Ini saya tulis seperti ini dulu. Lalu kita dengan menyamakan komponen-komponennya maka akan memberikan seperti ini. Ini kita bentuk SPL. Ini kita dalam bentuk SPL, lalu kita bawa ke matriks yang diperbesar. Nah, kita kan mau cari nilai K1, K2, dan K3-nya. Berarti kita mau menyelesaikan SPL ini. Ini ingat kembali materi tentang bagaimana menyelesaikan SPL. Ini kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Pakai OBE, operasi baris elementer ya. Kita bawa dulu ke matriks yang diperbesar. Lalu kita ini saya yakin adik-adik masih ingat bagaimana cara membuat dari SPL ke matriks yang diperbesar sampai dengan matriks solusinya. Nah, ini kita peroleh seperti ini. Nah, adik-adik lihat kalau bentuk matriksnya sudah seperti ini, terutama kita lihat di baris ketiga 0, 0, 0, 0. Ini berarti artinya apa? Ya, ini artinya apa? Berarti SPL ini memiliki solusi banyak. Berarti dia tidak punya solusi tunggal. Dia punya solusi banyak. Berarti ada solusi trivial dan solusi tak trivial. Ya, itu bentuknya seperti ini. Ini lihat ya, K1 sama dengan, ini kalau kita selesaikan, berarti ini kalau kita misalkan K3 dengan suatu parameter T, nah ini kita peroleh K1-nya itu negatif 1/2T, K2 itu sama dengan negatif 1/2T, dan K3 itu sama dengan T. Nah, ini berarti kan ini solusi, ada solusi trivial dan solusi tak trivial. Nah, kalau artinya seperti ini berarti apa adik-adik? Berarti sistem tersebut mempunyai solusi tak trivial, ya toh? Mempunyai solusi tak trivial, sehingga disimpulkan bahwa V1, V2, dan V3 itu membentuk sebuah himpunan yang tak bebas linear. Jadi ingat ya, bebas linear itu kalau solusinya solusi tunggal itu solusi trivial. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Tapi ternyata ini solusi banyak, ada juga solusi tak trivial. Berarti ini kalau sudah mempunyai solusi tak trivial, maka kita katakan bahwa V1, V2, dan V3 ini membentuk sebuah himpunan yang tak bebas linear. Bagaimana adik-adik bisa paham tentang bebas linear dan tak bebas linear? Oke, saya mau memberikan alternatif lain yang mungkin nanti akan digunakan pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini penting. Nah, ini kita lihat, ini masih soal yang sama. Nah, ini soal yang sama tadi ini kalau kita bawa pakai menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini kalau ini
kita bawa menggunakan bentuk AX sama dengan B. Ini kalau kita bentuk AX sama dengan B itu seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ternyata matriks koefisiennya itu berbentuk N kali N. Berarti kita bisa bisa kerjakan dengan menggunakan inverse. Ya, kita cari inverse-nya. Jadi ingat, jika matriks koefisien tidak sama dengan 0, ini jika determinan ya, bukan jika determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut hanya mempunyai solusi trivial, solusi tunggal ya maksudnya. Namun jika matriks koefisien sama dengan 0, determinan matriks koefisien sama dengan 0, maka SPL tersebut juga mempunyai solusi tak trivial. Nah, ini kita cukup mencari determinan dari matriks koefisien. Nah, ini kita peroleh 0. Nah, kalau kita sudah peroleh 0, berarti kan kita tidak bisa mencari, berarti ini seperti yang di statement ini, berarti kalau determinan matriks koefisien sama dengan 0, maka SPL juga mempunyai solusi tak trivial ya. Oke. Nah, karena determinan matriks koefisien sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai selain solusi trivial juga mempunyai solusi tak trivial. Sehingga disimpulkan bahwa V1, V2, dan V3 itu membentuk sebuah himpunan yang tak bebas linear. Jadi ini contoh yang ini, jadi kita cukup, kalau untuk matriks N kali N ya, matriks koefisiennya itu, berarti kita cukup melihat apakah determinannya itu sama dengan 0. Determinan matriks koefisiennya itu sama dengan 0 atau tidak. Jika sama dengan 0, maka berarti kita langsung simpulkan bahwa V1, V2, dan V3 itu tidak membentuk sebuah himpunan yang tak bebas linear. Tapi kalau ternyata determinannya tidak 0, berarti itu membentuk suatu himpunan yang bebas linear. Oke, ini penjelasan berkaitan dengan bebas linear. Bagaimana adik-adik bisa dipahami? Oke, demikian penjelasan saya terkait bebas linear. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.